A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amahu minallahi ta'ala kitabun min lahiyatil Muhammadin. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita semua para saudara sekalian untuk mempanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rahmat nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kenikmatan sehat amal ibadah yang sudah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa terus berkumpul dan terus mencari ilmu. Selawat beserta salam kita aturkan yakni kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para saudara sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan kita kesehatan. Dan semoga para saudara sekalian selalu diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terus melakukan amal ibadah. Nah, kali ini yang pernah kita ketahui adalah sebagaimana kita berada di dalam kehidupan, berada di halayak umum masyarakat, yang memang salah satu dari sifat, watak dan adab yang perlu kita perlihatkan, yang perlu kita terapkan dalam kehidupan itu sungguh sangat berpengaruh kepada kualitas kita. Nah, wa ajmaluhu ta'adubum minahu wa tuholiqul inna ambiya. Bahasanya hormatilah orang-orang yang lebih tua darimu dan sayangilah orang-orang yang lebih muda darimu. Nah, dari ayat tersebut Rasulullah menjelaskan, karena amta'limahu kulma hakaman ilah fa'atawliyah. Bahwasanya ketika kamu sudah bisa menghormati orang yang lebih tua, bisa menghargai dan serta menyayangi orang yang lebih muda, itu merupakan salah satu adalah cintamu, yang merupakan salah satu nikmat dari imanmu, sehingga membentuk sikap yang mulia, sikap yang lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mengapa menghormati orang yang lebih tua dan serta menyayangi orang yang lebih muda itu merupakan salah satu bentuk yang memang disukai oleh Rasulullah. Bahkan ketika kita mengetahui orang tersebut orang yang berbeda agama dengan kita, orang tersebut berbeda dengan suku kita, orang tersebut berbeda dengan kasta kita, orang tersebut berbeda dengan kualitasmu, kamu lebih maju, kamu lebih kaya, kamu lebih sukses, namun ketika kamu adab ataupun sikapnya kurang baik dari mata masyarakat, baik pun di mata Allah, maka sesungguhnya apa yang kita punya itu tidak ada harganya. Kenapa? Karena al-hati niyatum innallaha alil iman. Bahasanya sesungguhnya Allah itu melihat suatu kaum, melihat hambanya adalah suatu dari imannya. Jadi untuk apa kita mengumpulkan dunia kalau kita tidak memanfaatkan dunia tersebut? Nah, sikap dari apa yang merupakan salah satu pembentukan. Oleh karena itu, ketika kita sudah mengetahui ada bagaimana kita berbicara, ada bagaimana kita bersikap, ada bagaimana kita untuk saling menghargai, dan ada bagaimana kita saling menghormati. Apakah dengan orang Yahudi, orang yang Nasrani perlu kita beradab, perlu kita untuk sopan santun? Nah, sebagaimana kita mengajarkan bahwasanya Islam itu tidak perlu ekstrim banget dan tidak perlu netral banget, dan sebagaimana kita berada di tengah-tengah, wal ahdu wal tutam innallaha mu'minin. Bahwasanya semua di dalam Islam itu aslinya itu gampang, aslinya itu mudah. Jadi di Islam itu aturannya tidak perlu ekstrim, tapi ada salah satu yang memang aturan yang perlu ditekankan, bahwasanya ketika kita sudah memang beradab, salah satunya ketika kita sudah bersikap kepada contohnya orang-orang Yahudi, orang-orang yang Nasrani, seperti halnya orang-orang yang tidak pernah beriman kepada Allah, mereka membunuh umat muslim. Apakah perlu kita tetap beradab? Apakah perlu kita tetap untuk sopan santun? Nah, itu sebagaimana antawul demutakin innakun nafsan abajahu kulraf. Bahasanya bersikaplah sopan santun, bersikaplah kepada orang-orang yang terus menyayangimu. Seperti halnya ketika kita menghormati orang lain, dan orang lain akan menghormati kita. Dan sikap dari dirimu, kualitas seperti apa baik dari dirimu ketika kamu sudah menjadi orang-orang yang ternilai jelek dari tutur kata, baik kamu itu hafiz Quran, baik kamu itu merupakan salah satu orang yang mulia, baik kamu dari keturunan orang-orang yang lebih mulia, baik dari dirimu itu merupakan salah satu orang-orang yang terpuji di mata manusia, tapi belum tentu terpuji di mata Allah. Nah, kalau kita selalu menganggap kasta orang tua merupakan salah satu hormat dari kita, lalu kita seenaknya bersikap buruk, bersikap bertutur kata yang tidak mencerminkan sikap kita, yang tidak mencerminkan dengan kasta kita, yang tidak mencerminkan dengan mulianya kita di mata manusia.
Nah, itu merupakan salah satu ayolah kita untuk terus memperbaiki. Sebagaimana kalau kita sudah bersikap, tidak perlu kita untuk mencari pujian, karena untuk bersikap baik tidak harus mencari validasi. Itu untuk kita dan terus untuk kita dan akan kembali untuk kita. Dan ketika kita selalu memberikan hal yang baik kepada manusia, kepada sesama, dan itu hal yang baik itu akan kembali kepada kita. Jadi semuanya apa yang kita lakukan, annahul halaqna fi nafsihi amma fadauka dabarabba. Bahwasanya semua yang sudah terjadi adalah hal yang sudah Allah takar dan sudah Allah tentukan. Dan oleh sebab itulah para saudara sekalian, orang-orang yang mulia di mata manusia sebaiknya harus mencontohkan sikapnya yang lebih mulia. Nah, seperti halnya orang-orang yang merupakan salah satu penerus Rasulullah, orang-orang para tabi'in dan selanjutnya para ulama, ketika mereka merupakan salah satu orang yang terpandang, orang yang mulia di mata Allah, insya Allah mereka akan tentu punya sifat yang lebih mulia. Nah, ketika dari itu kita mengetahui bahasanya sikap hati nurani dan bagaimana adab kita, tutur kata mencerminkan dari kualitas kita. Jadi berbeda antara orang berilmu dan orang berpendidikan. Antara orang berpendidikan dan orang berilmu, sama-sama mempunyai ilmu tapi belum tentu bisa menerapkan. Dan oleh sebab itulah kita mencari ilmu harus bisa menerapkan. Jadi ayolah para saudara sekalian, demikianlah Allah Subhanahu wa taala tidak mencontohkan dan tidak menyukai suatu kaum yang memang beriman namun tidak beradab. Banyak orang-orang yang beradab namun tidak beriman. Nah, itu perbandingan yang sangat jauh. Artinya apa? Orang-orang yang beradab namun tidak beriman kepada Allah untuk apa? Nah, untuk apa kita beradab namun kita tidak beriman kepada Allah? Contohnya orang Yahudi, tapi mereka ketika mereka beradab belum tentu beradab, tapi ada salah satunya, tapi mereka tidak pernah beriman, apakah tentunya akan masuk surga? Tidak. Tapi ketika kita punya iman, tidak beradab pun karena iman kita selalu beradab. Nah, jadi sekalipun kita tidak beradab, teruslah untuk melakukan sholat ibadah kepada Allah. Jadi sekalipun kamu pemaksiat, terus melakukan sholat. Mungkin dari sholat kita yang kita lakukan, dari ibadah kita yang kita lakukan, itu merupakan salah satu penjemputan hidayah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita orang-orang pemaksiat, mereka sholat namun mereka tidak mendapatkan hidayah, itu belum tentu Allah tidak memberikan hidayah, tapi mereka tidak mengikuti ataupun tidak mencari hidayah tersebut. Jadi orang yang tersebab itulah tutur kata kita, ayolah kita terus jaga sikap kita kepada semua orang, tidak hanya tertentu. Bersikaplah tanpa melihat dari orang tersebut, karena ketika kita sudah bersikap kepada orang memilah dan memilih, tentunya kita menjadi orang-orang yang munafik. Artinya apa? Tidak pernah membeda-bedakan antara orang tersebut dan orang lain, antara orang beriman dan orang yang tidak beriman, dan antara orang berilmu dan antara orang bodoh. Sama-sama kita hormati dan sama-sama kita hargai. Nah, karena sesungguhnya tidak ada orang yang bodoh kecuali malas. Marilah kita terus untuk mencari ilmu sehingga kita bisa menjadi hal muhasabah bagi kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Allahumma la ta'amin kulabihim wal mutakarif imanullahi ta'ala mustasi. Semoga dengan iman yang kita terus tingkatkan, semoga dari ibadah kita bisa menjadikan mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang lebih baik, dan semoga dengan sholat kita merupakan salah satu ibadah yang merupakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.